Biarkan kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi di sini. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Shalom, Shalom, selamat sore. semuanya. Teman-teman Fatfulness, dimanapun kalian berada, puji Tuhan. Sore hari ini kita bertemu kembali di online Fatfulness, Sabtu 20 Agustus 2022. Sungguh suatu sukacita bagi kita semua dapat bertemu dengan teman-teman semua, apalagi kita kemarin telah merayakan ya pada tanggal 17 Agustus merayakan HUT Republik Indonesia yang ke-77. Sukacitanya luar biasa. Amin, teman-teman. Amin. Ya. Yang goyang di TV, ada yang goyang di TV sambil dengerin si Farel nyanyi, ya. Aduh, luar biasa banget. Sekelas menteri, sekelas Jokowi bisa joget loh. Dahsyat bukan ya kan? Emang bener-bener oleh anak 6 SD itu loh, kelas 6 SD itu loh, si Farel itu. Aduh, luar biasa banget ya dia. Wow, sungguh luar biasa teman-teman ya. Tapi yang tetangga nama Farel kasihan tuh. Dibandingin sama orang tuanya. Lihat tuh si Farel udah sukses di istana. Bagi para orang tua jangan kayak gitu ya. Jangan membandingkan anak kalian loh. Ya, karena setiap anak itu punya kompetensi, punya keahlian sendiri. Punya kehebatan sendiri. Skillnya pasti juga dahsyat-dahsyat. Asalkan rajin dilatih aja. Selalu mengasah nih ya, Bet ya. Ya, alright. Ya. Selalu diasah terus, semakin jadi yang terbaik gitu loh. Ya, betul sekali. Teman-teman, luar biasa. Bagi teman-teman yang excited bisa menulis di kolom chat, di kolom komentar, teman-teman. Yesus dahsyat, puji Tuhan. Ya, jangan lupa menyertakan nama kalian di kolom komentar supaya kami tahu kalian hadir pada sore hari ini. Ya, dibuka YouTube-nya, dicari kolom komentar, ya, diklik, diketik, ya, ekspresikan hari ini. Karena kita mau bersukacita, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Yesus dahsyat. Amin. Teman-teman, ya. Yesus yang sangat baik, teramat baik, sungguh baik buat kita, buat saya, dan buat kalian semua. So guys, before we start our call today, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Orebo shando boyara raba. Inararabosyando boyararabararabararabararaba. Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau baik, teramat baik, dan sangat baik Tuhan. Kasih-Mu, penyertaan-Mu tak berubah. Penyertaan-Mu sungguh kami rasakan Tuhan. Sebentar kami akan memulai call kami sore hari ini ya Bapak. Oh, kiranya Roh Kudus bekerjalah. Melingkupi hati kami. Menyertai kami semua Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, supaya kami dapat mengerti, supaya kami dapat menangkap, dan supaya kami dapat memahami pesan yang mau Engkau sampaikan Tuhan. Oh, bersabdalah bagi kami Tuhan, Kau pimpin kul kami, supaya hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Ini doa kami Bapa, yang kami alaskan dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkat lagu pujian kita
kita bersama-sama di rumah masing-masing, bertepuk tangan, memberikan ekspresi sukacita kita, karena kita bersukacita merayakan Tuhan Yesus baik. Amin, teman-teman. Yuk, yang bisa bangkit berdiri di rumah masing-masing, kita persilakan bangkit berdiri. Yang mau bertepuk tangan juga persilakan. Ya, silakan lagunya. Haleluya. Shalom Diotis. Kembali lagi di Dioti Worship yang tayang setiap hari Jumat jam 7 malam pada minggu kedua dan minggu keempat di YouTube IRC Sawangan. Oke. Sekarang aku ajak teman-teman di rumah untuk bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku
Allah sanggup melakukan segala perkara. Setuju Dulu. bilang amin teman-teman. Ya. Yes, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Sebuah deklarasi iman gitu ya teman-teman ya. Bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Amin ya. Ratapan 3 ayat berapa? Ada yang tahu? Rahmat Tuhan tak berkesudahan, selalu baru rahmat. Besar anugerah. Ratapan 3 ayat 23 teman-teman ya. Itu Nah, dia. teman-teman yang tahu ayat lagu tadi boleh komentar di chat YouTube Faithfulness teman-temannya. Itu gampang kok ya, Bet. Betul nggak, Bet? Yoi. Ketik aja ya, jawabannya benar, hanya dapat ucapan selamat aja ya, tidak ada hadiah. Ya. Oke. Yuk teman-teman, kita akan bersama-sama bermain games ya. Excited di rumah kita masing-masing, aman ya. Amin. Boleh dong munculin PPT games ya. Tereng, udah muncul belum ya? Oh belum guys, sabar guys. Sabar, Bet. Santai dulu, Bet. Belum guys. Eta cenah. Ini dia gamesnya. Kita masih bersama-sama selama bulan Agustus ini di dalam serial Kemerdekaan Republik Indonesia. Ulang Teman-teman tahun sudah- yang ke-77. Ya, betul banget ya. Di bawahnya tulisan kecil memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Tulisan kecil, jangan lupa dibaca ya. Itu dia. Oh, teman-teman mengikuti call kita ya. Dari pertemuan pertama tanggal 6 gamesnya lagu. Pertemuan tanggal berapa selanjutnya? 14 ya, 13 hari Sabtunya. Lagu juga. Kali ini bukan lagu guys. Kali ini kita bermain pertanyaan yang menarik. Pasti teman-teman tahu jawabannya apa. Gimana cara jawabnya? Gampang banget. Teman-teman hanya menuliskan jawabannya di kolom komentar di YouTube Faithfulness teman-teman. Jawaban yang benar dan tepat, itulah pemenangnya. Ya, ingat, kami para pengurus memeriksa jawaban teman-teman semua. Jadi, tidak ada kecurangan ya. Harap jujur. Be a honesty. Ya, teman-teman. So, guys, langsung saja. Pertanyaan nomor 1. What the question of number 1? Boleh, Bet, next boleh slide. aku membacakan, Bet? Boleh aku membacakan soalnya? Silakan. Oke. Soal bagian pertama. Siapa presiden pertama Republik Indonesia? Who Ya. is the one of president in Indonesia? Ya, siapa presiden pertama di Indonesia? Siapa sih guys? Yang tahu sejarah, yang tahu PKN gitu ya, yang ngikutin gitu, presiden 1 si ini, presiden 2 si ini, presiden 3 si ini, ya kan? Masih bisa jawab deh. Wan, di Ya. Indonesia ada berapa presiden sih Wan yang sudah pernah memerintah Wan? Sepertinya sih 6 ya, Bet, seingatku ya. Waduh, host kita remedial, bukan. Host kita remedial teman-teman, bukan 6 ya. Bukan 6. Totalnya ada 7 presiden yang sudah memerintah selama ini di Indonesia. Oh gini, Bet, maksudku 6 yang dulu, 1 yang sekarang, jadi 6 tambah 1. Ngelesnya dapat. Bisa aja loh. Bener, 6 yang dulu plus 1 yang sekarang sama dengan Yo guys, jawab guys. Siapa guys? Apakah yang pertama Insinyur Soekarno? Apa yang kedua Muhammad Hatta? Atau yang ketiga Ahmad Subarjo? Atau yang keempat Sayuti Meli? Yuk, aku kasih waktu teman-teman. Ya, siapa ya? Gampang banget. Kalau teman-teman memperhatikan uang di selembar uang itu, mata uang Indonesia ya, bukan mata uang negara lain loh ya. Itu ada tuh wajahnya terpampang ya di duit merah itu loh ya, duit merah yang nominalnya gede tapi habisnya cepat ya. Mohon maaf saya bukan curhat ya. Duit merah ya, 5 4 3 2 1. Jawaban di close ya, dan jawaban yang benar adalah yang A, Bapak Insinyur Soekarno. Ada yang tahu tanggal kematiannya kapan?
Boleh jawab di kolom chat ya teman-teman. Ada yang Ya. tahu tanggal kematiannya kapan? Kapan Wan tanggal kematiannya Wan? Tanggal kematiannya aku kok agak lupa ya Nah sebenarnya. lo parah. Tanggal kematian Insinyur Soekarno sama dengan tanggal kelahiran Bapak Presiden kita sekarang, Bapak Jokowi. Ya. Insinyur Soekarno meninggal pada tanggal 21 Juni tahun 1970 ya, tahun 1970 di RSPAD Gatot Subroto dan dimakamkan di Blitar. Itu dia. Ya, dan Pak Isi Soekarno meninggal dalam umur 69-nya. Baik kalau aku baca di Google itu di Ya, di Jakarta, Google. Indonesia. Tapi nggak tahu itu benar enggak ya, aku nggak tahu ya. Oke, yuk next pertanyaan nih, nomor 2 nih teman-teman. Supaya kita menghemat waktu. Nah, peristiwa 16 Agustus 1945, yakni peristiwa di mana Soekarno diasingkan oleh pemuda-pemudi Indonesia dan didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Pertanyaannya simpel banget, di manakah tempatnya? Itu dia. Ya, itu pengantarnya panjang ya. Pertanyaannya simpel, di manakah tempatnya? A. Banten, B. Rengas Dengklok, C. Bandung, D. Banda Aceh. Teman-teman bisa menjawab di kolom komentar di YouTube Convertfulness video ini ya teman-teman. Aku kasih waktu ya. Bagi yang tahu sejarah pasti tahu di manakah tempat Soekarno diasingkan. Ya. Bukan di rumahnya Maeda ya, bukan loh ya. Bukan loh. Itu mah penuh ketika merumuskan teks proklamasi itu ya. Beda teman-teman. Bukan di Maeda, bukan di rumahnya Laksamana Maeda ya, bukan tuh ya. Pasti kalian tahu banget jawabannya apa ya. Kita hitung mundur ya, waktunya 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1. 1. Jawaban di close. Di Dan close. jawabannya benar adalah yang B. D. Rengas Dengklok. Rengas Dengklok. Wan, Rengas Ya. Dengklok di mana, Wan? Aduh, ada apa? Di mana Rengas Aku Dengklok? apa ya? Rengas Dengklok di mana? Ayo. Teman-teman ada yang tahu Rengas Dengklok di mana? Bisa komen ya. Rengas Dengklok, sebuah kecamatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ya, Karawang teman-teman ya. Siapa Bupati Karawang sekarang? Gak ada pertanyaan itu. Ya, Bupati Karawang sekarang dijabat oleh Ibu Dokter Selisia Nur Hidayat bersama wakilnya Bapak Saifullah. Ya, itu. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang ya. Pertanyaan nomor 3. Boleh aku membacakannya, Beb? Boleh, silakan. Oke. Nomor 3. Pembacaan naskah proklamasi dilakukan di mana? Jawabannya. Mana yo? Boleh teman-teman jawab di kolom komentar chat YouTube Youthful Faithfulness. Ya. Apakah yang A, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, atau yang B, Jalan Muhammad Hatta nomor 27, atau yang C, Jalan Kusuma Wirjono Wisanto, atau yang D, Jalan Harapan Bangsa. Silahkan menentukan jawaban kalian masing-masing. Dimulai dari sekarang. Sedikit informasi teman-teman. Apabila teman-teman mencari jawabannya di Maps ya, nama jalannya sudah berubah. Ya, nama jalannya sudah berubah, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mengetik nanti kalau udah tahu jawaban benernya, terus teman-teman cari di Google Maps itu udah nggak ada nama jalannya, karena sudah berubah, teman-teman. Ya, sekilas info aja. Ya, supaya menambah pengetahuan kita. Siapa tahu nanti teman-teman berkunjung ke daerah Jakarta ya, atau ke daerah-daerah dekat proklamasi gitu kan, naskah proklamasi dibacakan. Nah, ya naskah proklamasi dibacakan di wilayah Jakarta, teman-teman. Bet, mau nanya Bet, berarti sekarang jalannya diganti nama apa nih Bet? Nah, dulu, sabar. Tak dulu. Tunggu jawaban yang betulnya kita bacakan. Ya, sabar.
Teman-teman sudah menjawab? Pasti sudah dong. Karena gampang banget nggak sih? Iya kan? Yuk colek yang anak PKN, anak sejarah, anak sosial. Yuk, yuk, yuk. Jawab. Colek yuk yang anak IPS yuk. Jawab, silakan. Kebetulan saya anak multimedia. Dan anak manajemen saya. Bukan anak IPS. Ya. Teman-teman pasti tahu banget jawabannya. Oke, waktu sudah habis. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban ditutup. Dan Ditutup. jawaban yang betulnya adalah A. Yang A. Jalan Pegasan Timur nomor nomor 56. 56. Nah, menyambung pertanyaan Owen yang tadi, udah diganti jadi apa sih? Jalan Pegasan Timur nomor 56 sudah diganti menjadi Jalan Merdeka Timur. Medan Merdeka Timur. Nomornya masih sama nggak, Bet? Nomornya udah beda. Udah nggak ada nomor sekarang, Jalan Merdeka, Medan Merdeka Timur. Oke. Berarti sekarang nama Gimana sih itu Jalan jalannya Merdeka, Medan Merdeka Timur? Ada di Jakarta Pusat, dekat Istana Presiden, teman-teman. Daerah Monas, kesonoan dikit loh. Sonoan dikit apa ya, cari aja sendiri ya, sonoan dikit ya apa ya. Iya, berarti Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 sudah diganti teman-temannya nama Jalan Merdeka Timur ya, Bet tadi, Bet ya. Medan Merdeka Timur. Jalan Medan Merdeka Timur. Oke, next slide yuk, pertanyaan keempat. Silakan, Bet. Siapa ibu yang menjahit sang saka merah putih? Apakah ibunya Owen? Oh bukan ya, bukan ibunya Owen ya. Apakah ibu saya? Oh bukan, bukan ya. Karena baik ibunya Owen atau ibu saya belum lahir di masa itu ya, jadi bukan ya. Apakah A, Ibu Fatmawati, atau B, Ibu Fatihah, atau C, Ibu Fawati, atau D, Ibu Fatuhe? Siapa Ibu Fatuhe? Ibu Fatuhe siapa ya? Saya juga nggak tahu sih. Ibu Fatuhe siapa ya? Mungkin Apa? teman-teman yang belajar di sekolah atau mungkin yang ikut diajak nonton filmnya Bapak Insinyur Soekarno atau mungkin film kemerdekaan pasti tahu deh siapa yang menjahitnya. Ya. Fatihah itu teman saya. Fatihah teman saya, teman-teman. Kalau Fawati sama Fatuhe bukan teman saya nggak tahu siapa Fawati atau Fatuhe. Tapi yang saat kalau menyaksikannya dia namanya Fatihah, Fawati, Fatuhe, dan Fatmawati, mohon maaf ya. Mohon maaf ya sebesar-besarnya ya. Tidak ada di skrip hari ini ya. Mohon maaf ya. Apakah sudah pada menjawab? Pasti sudah ya kan. Kita hitung mundur aja deh. 5, 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah Ibu Fatmawati. Ya, Ibu Fatmawati merupakan istri pertama dari Presiden Insinyur Soekarno. Fatmawati dijadikan nama rumah sakit di Jakarta Selatan. Ada yang tahu kan ya? Pasti tahu kan? RS Fatmawati Jakarta Selatan ya. Pasti tahu kan? Itu dijadikan nama rumah sakit. Ya. Dan Ibu Fatmawati lah yang menjahit sang saka bendera merah putih pertama kalinya. Betul sekali. BTW, Wan, soal sang saka merah putih, di mana sih bendera aslinya sekarang, Wan? Masih sama ya, BTW warna merah putih ya. Di mana? Di mana? Bukan gimana. Di mana? Wah, nggak tahu ya. Ya. Bendera sang saka merah putih disimpan di dalam Monumen Arsip Nasional. Ya. Dan bendera sang saka merah putih sudah tidak dikibarkan sejak tahun 1968. Ya. Dan bendera ini pertama awal mulanya warna putih berasal dari kain spray dan warna merah berasal dari kain tukang soto. Ya, itu sejarahnya teman-teman. Terus diambil itu, dijahit jadi satu dan jadilah merah putih ya. Teman-teman perlu tahu sejarah latar belakang kenapa merah putih ya. Teman-teman, dari mana sih kainnya itu berasal? Nah, itu tadi sudah dibocorkan. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Kayak terakhir sih. Nah, ya kan benar terakhir kan. Wan, baca Wan. Ayo Wan. Oke.
Apa tema yang diangkat untuk kemerdekaan tahun ini? Apakah yang A, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat? Atau B, pulih lebih kuat, bangkit lebih cepat? Atau C, pulih dan bangkit lebih cepat serta kuat? Atau D, pulih kuat dan cepat serta bangkit? Boleh pilih jawaban kalian di kolom komentar chat YouTube Youthful Faithfulness. Dimulai dari sekarang. Ayo ya. Yang menjadi slogan atau tema tahun ini teman-teman. Yang menyaksikan acara kita kemarin di tanggal 17 Agustus malam itu pasti tahu deh. Karena firman Tuhannya tentang itu. Ya kan? Pasti tahu deh. Ya. Tahu teman-teman yang mungkin mengikuti upacara bendera di Istana Merdeka, mungkin yang baik yang onsite maupun online, pasti tahu deh apa Ramai logonya. banget itu. Yang di istana itu, dahsyat. Hadiahnya tuh, minumannya dapat 3 guys. Buat yang onsite tuh. Siapa tuh? Ada yang onsite nggak? Ikut upacara secara live langsung di istana ya. Itu luar biasa deh. Semoga kita tahun depan ya, masih masa pemerintahnya Jokowi 2 tahun lagi teman-teman. Tahun depan atau tahun 2024 kita berkesempatan teman-teman. Upacara di Istana Presiden ya. Sebelum masa Jokowi selesai ya teman-teman. Ya, pasti tahu dong jawabannya apa. Kalau yang D, pulih kuat dan cepat serta bangkit, itu apa ya? Saya juga nggak tahu itu apa. Betul. Ya. Nah, teman-teman mungkin teman-teman yang dapat undangan di tahun 2023 atau mungkin tahun kedepannya lagi, ya saran aku sih kalau bisa diterima ya, maksudnya kan kayak kapan lagi sih gue bisa ikut tuh apa sih namanya upacara kemerdekaan live langsung onsite, betul nggak sih Beb? Iya, bener banget. Kalau bisa dan waktunya cocok, terima aja. Tapi kalau jadi panitia lomba di RT atau RW masing-masing, ya mohon maaf tidak bisa ikutan ya. Apalagi jadi peserta lomba ya kan, itu pasti nggak bisa. Ya kan. Karena kan nggak mungkin kan bilang, halo panitia, saya izin dulu ya, kemana? Upacara nih sama presiden. Waduh, upacara sama presiden bukan main. Iya kan? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban di close. Jawabannya yang benar apa Wan? adalah A. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Untuk mengetahui lebih lanjutnya lagi apa artinya, silahkan tanyakan pada hambanya Abednego Jovin atau bisa nonton di YouTube kita Youthful Faithfulness Special Event HUT RI ke-77. Yoi, nonton aja guys. Pasti kalian bakalan tahu makna lebih dalamnya ya. So, next up apa masih ada pertanyaannya? Oh, selesai teman-teman. Ya. Sekian game kali ini. Semoga game kali ini bisa menambah wawasan teman-teman semua dan dapat menjadi pengetahuan. Jadi bekal bahwa kita mengamalkan namanya sejarah, mengamalkan namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, sampai bertemu di minggu depan dengan games dan acara yang lebih seru lagi, saya jamin. Kita semua bakalan lebih diberikan pemahaman serta wawasan yang begitu luar biasa. So, stay tune di Youthful Faithfulness episode HUT Republik Indonesia yang ke-77. Salam hormat untuk kita semua. Saya Abednego Vincent dan rekan saya. Dan saya Peter Owen Valentino Chandra pamit mengundurkan diri. Pamit undur diri dan jangan lupa coblos nomor 2. Oh bukannya. Salam HUT RI ke-77. Ya. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selesai sudah games kita kali ini teman-teman. Tapi tenang saja, acara kita belum selesai. So kita lanjutkan ke pujian kita yang kedua. Yuk bersama-sama kita pujikan, berikan tepuk tangan, berikan senyuman yang terbaik. Haleluya. Pagi hari ini berapa banyak kau yang percaya ada kemenangan yang Tuhan berikan buat setiap kita yang percaya. Lambaikan tanganmu tinggi. Tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Yes. Saya mau pagi hari ini kita lebih semangat
Siap. Are you ready? Peta dinginan. Haleluya. Dibakar membaktinya. Yesus Raja segala. Oh, haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari. Sama-sama lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Kita karena baktinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita semua lebih dari pemenang. Amin. Mari bersama-sama kita saling bersautan. Saya terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita lebih dari pemenang. Semua. Kita lebih dari pemenang. Lebih keras, lebih keras. Kita lebih dari pemenang. Ya. Kita lebih dari pemenang. Semua. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Bapak, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita karena baktinya. Yesus Raja segala. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Satu kali lagi. Haleluya. Dibakar baktinya. Yesus Raja segala. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Haleluya. Haleluya. Satu kali lagi boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Are you playing Valorant? Oke, haleluya, kita lebih dari pemenang, amin. Setiap kita semua sudah lebih dari pemenang, amin. Kita sudah dibebaskan dari segala belenggu-belenggu hal-hal yang mungkin tidak baik, tapi Tuhan sudah membebaskan kita, amin. Kita adalah anak Tuhan lebih dari pemenang, haleluya. Dengan tepuk tangan saudara untuk kemuliaan Tuhan, haleluya. Oke teman-teman, sebelum menyambut kebenaran firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan ya. Ayo teman-teman, kita siapkan hati kita. Haleluya. Ku sanjung kau ditempati, sebab engkau imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari
Sama-sama, let's sing. Ku sanjung kau di tempat tinggi, amin. Sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang
tinggikan, kami sanjung Kau Yesus. Bapak Ibu bebas mau bernyanyi, mau bermazmur. Anda boleh angkat pujian bagi Tuhan. Haleluya. Bawa suaramu, bawa pujianmu bagi Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami tidak tahu hari esok, tapi kami tahu Tuhan pegang hidup kami. Setuju, boleh katakan amin. Kami tidak tahu esok hari bahkan, tapi kami tahu Tuhan pegang hidup kami. Setuju, boleh katakan amin. Oke, untuk waktunya kami persilakan pada hambanya, Kak Vale, silakan. Ya, haleluya. Puji Tuhan, kita udah nyembah Tuhan tadi ya. Oh ya, salam yang udah hadir hari ini. Hari ini aku pengen sharing nih. Bentar ya. Bentar, aku share dulu PPT-nya. Oh ya, sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk. Tuhan, terima kasih untuk sore ini. Kalau Kau telah berkati kami sepanjang hari tadi, berkatilah kami yang akan mendengarkan firman-Mu, yang akan di-share oleh-Mu, yang akan di-share hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berkatilah kami dari awal hingga akhir kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami telah berdoa mengucap syukur. Ya, amin. Yuk, tema hari ini adalah how much is it? Berapa biayanya? Kita bisa nih. Ya. Sebelumnya aku mau minta tolong seseorang buat bacain. Siapa itu? Kabet teh. Waduh. Halo. Hadir. Apa Iya. nih? Boleh tolong bacain nggak? Oh, boleh. Ini ya. Oke. Mari kita membacakan ayat kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, habis itu aku pengen nanya, makna dari ayat ini apa sih? Ternyata bukan cuma baca, guys. Saya ditanya, guys. Oke. Apa Gimana? biar seru. Gimana, Val? Boleh coba deh kasih tahu arti dari ayat ini apa sih? Kayaknya harusnya kerjanya Owen sih, teman-teman. Karena dia yang anak teologi. Oke. Tapi gini, teman-teman. 1 Korintus 6 ayat 20 ini merupakan surat ya yang ditujukan kepada jemaat di Korintus untuk memberitahuan bahwa kita ini umat-umat Tuhan yang telah dipilih dan telah dibeli gitu ya. I choose you, kan firman Tuhan berkata bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saya pernah menyampaikan itu kalau masih ingat ya. Jadi pada intinya adalah kita adalah anak-anak Tuhan yang berharga, anak-anak Tuhan yang bernilai di mata Tuhan, dan harga kita ini kan dulu kita budak ya teman-teman, budak dosa, ditebus sama Tuhan Yesus dengan kematiannya di kayu salib, mati bangkit untuk menebus dosa kita. Artinya kita sudah dipulihkan, kita sudah dibayar, sudah punya jaminan keselamatan, ya. Maka tugas kita di bawahnya ini. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya apa? Jadi kita lakukan bagian kita, lakukan apa yang jadi tanggung jawab kita untuk Tuhan. Ya.
Jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang gue lupa pengen ngomong apa ya. Ya, lebih baik kita akhiri kul kita hari ini. Pembicaraan kita dulu. Oh ya, BTW, makasih Kak udah bacain. Nah, loh. Kita bisa melakukan semua yang berkenan di hadapan Tuhan tanpa terpaksa dan semua itu akan dinilai menggunakan perasaan hati. Berarti kita bisa melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan nih buat Tuhan. Misal kita bisa menyembah Tuhan. Itu kita lakukan tanpa paksaan sih. Dan semua itu dinilai pakai perasaan hati orang-orang atau pakai hati kita sih. Nah, yang bisa kita lakukan ada contoh. Memuji dan menyembah Tuhan, beribadah, saat teduh, dan membaca Alkitab. Memuji dan menyembah Tuhan, contohnya seperti tadi ya, di awal kul tadi, terus beribadah, kayak sekarang nih, kita kan lagi ibadah sih. Saat teduh, seperti merenungkan ayat Alkitab, terus apa sih namanya, terus membaca Alkitab nih, kayak tadi, ayat yang tadi, udah dibacain sama Kak Abed. Oh iya. Selain ini ada apa lagi kira-kira? Coba kawan boleh sebutin apa lagi habis ini? Ya, langsung saya juga teman. Oke. Apa aja sih yang kita bisa lakukan saat ini? Ya, tadi sih nggak jauh sih seperti yang Farah bilang. Yang memuji menyembah Tuhan, beribadah, saat teduh, membaca Alkitab, dan juga bukan hanya membaca, tapi tepatnya kita lebih merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita, dan kita bisa menjadi dampak, menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi, itu, Ale. Terima kasih, Kak. Oh ya, lupa lagi mau ngomong apa lagi. Waduh. Ya, mari kita akhiri ukur ini. Oh, bisa lupa, teman-teman. Boleh tanya langsung ke gembalanya ya. Seperti yang sharingku hari ini bakal cepat sekali. Contoh-contoh bisa memuji dan menyembah Tuhan. Sama tadi yang disebutin Kak On, udah betul sih sebenarnya. Betul banget malah. Sekarang pengen nanya nih, kalian bisa gak sih ngelakuin ini semua dalam sehari? Pastinya susah sih kan. Apalagi banyak jadwal. Kalau untuk Tuhan, kita bisa, mau satu pun itu sangat berarti loh. Dan semua ini pasti ada nilainya. Seperti yang aku bilang tadi, ini semua dinilai pakai perasaan hati kita. Dan semua itu dilakuin tanpa terpaksa. Kecuali kita melakukannya yang berkenan di hadapan Tuhan. Yuk. Nah, quotes buat hari ini adalah lakukan semuanya untuk Tuhan tanpa terpaksa. Libatkan Tuhan dalam hal apapun. Ya. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Nah, tanpa terpaksa kan kayak tadi yang ku bilang, libatkan Tuhan dalam hal apapun. Misalnya kalian ada masalah ini, misalnya kalian ada masalah sama orang tua, libatkanlah Tuhan dalam apapun lah. Dalam masalah apapun. Kayaknya cukup segitu aja deh buat hari ini. Cepet ya. Tidak berasa. And that's all. Thank you. God bless you. Semua dibagiin ke host nih. Udah. Wah, sudah nih. Wah, luar biasa guys. Saya terpesona. Nggak nyadar kalau udah kelar. Sama, Bet. Tadi kayak pasan baru mulai ya. Emang teman kita satu ini emang luar biasa nih. Singkat, padat, jelas. Mantap. Ya. Tapi tetap berarti cuy. Ya. Kata Ruben, katanya speedrun moment katanya. Tapi Ruben juga kasih pertanyaan nih buat Vale nih. Bang, biaya sekolahmu berapa bang? Katanya bang. Ditanya tuh. Katanya. Berapa biaya sekolahnya Vale? Waduh. Sesuai tema. Sesuai tema. Ya. Enggak salah sih teman. Siapa yang mau ikut rumah Ruben? BTW, thank you so much buat sharing firman Tuhan hari ini oleh hambanya. Ya. Ya, Ada Valeren Jovan Nataneo. Ya. Jovan ya teman-teman, bukan Johan. Ya. Ya, orangnya ngamuk. Ya, Jovan ya teman-teman ya. Valeren Jovan Nataneo ya. Oke, orangnya udah notice di kolom
Ini nih bahaya. Tidak sopan. Bahaya. Tuhan bukan nama dia doang, Ben. Oke. Wan, dapat apa, Wan? Woi. Ya, banyak aku juga lagi sambil diketikin sih untuk apa namanya rema-rema aja apa sih yang aku dapatkan hari ini ya. How much is it, teman-temannya ini memang rema yang sangat luar biasa betul, karena memang sih dalam ayatnya ini sangat simpel ya, dibilang 1 Korintus 6:20 dibilang sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu ya teman-teman. Kadang seberapapun kita kan kita suka melakukan apa ya segala sesuatu kan karena kan dengan keterpaksaan, dengan segala berat hati, dengan tidak ikhlas, dengan tidak tulus gitu kan. Tapi firman Tuhan itu mengingatkan kita gitu bahwa inilah tubuh kita, bahwa inilah diri kita. Kita itu telah dibeli lunas oleh Tuhan dengan darah yang mahal, dengan pengorbanan yang mahal di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bahkan kita semua yang harusnya nggak ada hari, semua Tuhan layakan, betul? Ya nggak sih, Abeb? Tuhan layakan kita dengan darahnya yang kudus, teman-temannya. Bahkan oleh karena itu, teman-teman, lakukanlah segala sesuatu itu menggunakan perasaan hati yang ikhlas, menggunakan hati yang tulus, menggunakan hati yang jangan ada rasa beban, jangan ada rasa kayak aduh kok berat banget sih bagi gua. Ya lakukan hal-hal yang simpel, teman-teman. Tadi seperti yang Fahri bilang, memuji, menyembah Tuhan, beribadah, saat teduh, membaca Alkitab dan lain-lainnya. Memang berat, tapi lakukan itu dengan ikhlas, dengan sukacita, dengan tulus hati. Bahkan di Kolose 3:23 pun tadi kan juga dibilang kan, nih Kolose 3:23 dikatakan, nih sebentar ya, aku buka dulu ayatnya. Mungkin multimedia boleh bantu ayat dimunculin. Kolose 3:23 ya. Nih, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Aku ulangi sekali lagi, Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jelas teman-teman, ayat ini jelas banget ya. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, libatkan Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun, nothing tidak peduli. Don't care what the situation you feel it. Tidak peduli dengan apa yang kamu alami, lagi sukacita, lagi beban, lagi marah, lagi sedih, lagi nggak enak hati. Lakukan segala sesuatu dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang sukacita untuk Tuhan saja dan bukan untuk manusia gitu kan. Maka aku sedang ke teman-teman, lakukanlah itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita lakukan untuk Tuhan, kalau kita melihat perbedaan ya dari duniawi, melakukan untuk manusia, melakukan untuk Tuhan. Kalau kita lihat yang karyawan manusia, teman-teman, itu pasti berbeda banget rasanya, betul? Ya kan? Melakukan untuk manusia berat, ya kan? Berat, tidak ikhlas, tidak tulus, ya kan? Tapi kalau kita lakukan untuk Tuhan, sukacita, damai sejahtera, ya kan? Ada rasa ikhlas, tulus hati. Kenapa? Apa yang kita lakukan semua untuk Tuhan. Amin. Ya. So, teman-teman, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Percayalah, ketika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, pasti ada rasa yang berbeda banget kalau kita melakukan segala sesuatu untuk manusia. Itu aja. Oh, sudah. Banyak ngomong daripada yang sharing ya. Oh, sudah. Kirain hari ini pembicara ada 2. Ya, itu dia guys. Ya, sudah disimpulkan oleh 2 teman saya ya. Ya, dibawakan oleh Vale, disimpulkan oleh Owan. So, saya mau ngomong apa, saya nggak tahu mau ngomong apa. Karena udah diambil sama dia semua. Ya, jadi saya nggak perlu ngomong apa lagi. Bicara mengenai saat teduh, teman-teman. Membaca Alkitab. Markus 1 ayat 35 berkata apa? Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, ia bangun dan berdoa. Ia berlutut
dan berdoa kepada Tuhan. Artinya apa sih dari ayat itu? Di sini Tuhan menekankan hubungan. Hubungan yang benar-benar erat antara kita anaknya dengan Tuhan sebagai Bapa kita. Kita di rumah masing-masing pasti punya bapak kan ya? Betul ya? Betul ya? Kita ada bapak kan ya di rumah kita ya kan? Waduh, Ini teman saya Vale sama Ruben kenapa ini? jokes agak seru. Ini teman saya berdua ini. Jokes agak seru, mohon maaf. Ya, kenapa ini teman saya berdua ini perlu dipertanyakan ini ya? Ya, pasti kita di rumah punya bapak kan. Entah itu apa, dimanapun lah, apapun kondisi bapak kita. Ya, saya mau nyebut jadi nggak enak sebetulnya. Tadi disangka penghinaan. Ya, jadi istilahnya apapun kondisi bapak kita, pasti kita dulu pernah merindukan satu hubungan yang erat dengan bapak kita. Ya, jokesnya nggak seru. Aduh, mohon maaf, saya bukan mau ngejok sebetulnya. Ya, Juga tidak seru sebenarnya yang Anda bilang tadi. dulu ya, saya selesaiin ini dulu ya. Ntar gak kelar-kelar nih guys. Ntar gak kelar-kelar kita mau ngomong apa. Masih lama, Pak. Masih banyak waktu. Jadi apapun kondisi bapak kita, apapun kondisi ya dimanapun lah itu ya. Istilahnya kan pasti kita pernah pengen gitu kan punya hubungan, pengen nih punya hubungan yang erat dengan bapak kita. Pernah pengen kenal lebih dalam lagi bapak kita maunya apa sih gitu kan. Bapak kita rindu apa sih gitu kan. Ya kecuali berbeda kalau bapaknya udah itulah ya. Saya nggak mau bilang ntar. Ya, saya nggak mau bilang. Kecuali bapaknya udah itu baru. Nah, itu udah nggak bisa lagi teman-teman. Ya, itulah. Demikian juga dengan bapak kita di sorga. Dia merindukan kita. Istilah anak muda dibilang dia kangen. Kangen. Ya, tamparan banget sih sebetulnya hari ini. Dimana kita sering banget pas pagi-pagi bukannya bangun malah tidur gitu kan. Bener nampol banget. Kualitas kita kayak gimana sih? Gitu kan. Kualitas kita seperti apa sih sebagai anak Tuhan, ya kan? Kalau kita bilang anak Tuhan, tapi kualitas kita masih kayak dunia, aduh mohon maaf. Sulit sekali. Sulit sekali. Firman Tuhan jelas berkata dalam Roma 12 ayat yang kedua. Bilang gini, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu. Supaya kamu bisa membedakan apa menjadi kehendak Allah dan bukan. Artinya apa? Kita sebagai anak-anak manusia kan. Jadi salah ngomong lagi saya kan. Anak-anak Tuhan yang telah dipilih, ditebus, dan dibayar dengan lunas, dengan mahal. Tuhan menghendaki kita supaya kita punya kualitas hidup yang berbeda dengan orang-orang di dunia. Setuju bilang amin teman-teman. Ya. So guys, kita tahu banget bahwa Allah telah memilih kita. Ya. Bukan kita yang milih, Allah yang milih kita. Ya, keselamatan itu Allah telah menetapkan keselamatan itu bagi semua orang. Masalahnya respon kita seperti apa? Ya, teman-teman. So guys, firman Tuhan hari ini jelas sekali mengingatkan kita bahwa kita telah dipilih dan dibayar dengan darah yang mahal. Tugas kita adalah melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya kita semakin hari diperlengkapi, semakin hari dikuatkan, dan semakin hari diteguhkan. Karena kita anak-anak Tuhan yang berharga dan menilai di mata Tuhan. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Demikian firman Tuhan hari ini teman-teman. Ya, terima kasih sekali lagi buat Kakak Vale. Ya, pokoknya dari Wonsen, ya. Adiknya Vale ya. Bukan adik saya ya. Adiknya dari Vale bukan adik saya. Ya, anaknya dari papa dan mamanya ya. Itu pasti. So guys, kita akan mendengarkan atau menyaksikan pengumuman untuk sepekan.
Silakan pengumuman. Nama di atas segala nama, namanya, nama yang mau membebaskanku. Ya Tuhan, segala kuasa utuh pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas nama, nama di atas segala nama, nama yang membebaskan kami. Nama yang membebaskanku. Dan dalam segala kuasa, segala kuasa utuh pada nama itu. Yesus Tuhan segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya teman-teman, itulah untuk pengumuman sepekan kita ke depan ya. Jangan lupa kembali bergabung di Youthful Faithfulness nanti tanggal 27 Agustus kita akan kedatangan tamu yang spesial yaitu Ci Grecia Carolina ya. Dia akan sharing untuk kita semuanya juga oleh hambanya Abednego Dio Vincent ya. Tentang apa teman-teman? Tentang tunggu aja temanya ya. Masih rahasia. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri kul pada sore hari ini, mari kita akan berdoa syafaat. Kurabata kaya raba syakara laba ya raba ya raba. Kuralaba ya raba syakara laba ya raba ya raba raba. Kiralaba ya raba syakara laba ya raba raba. Kiralaba ya raba syakara laba ya raba raba. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami sudah boleh menyelesaikan kul kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak untuk hamba-Mu, anak-Mu Tuhan. Vale yang udah menyampaikan isi hatimu. Yuk teman-teman kita arahkan tangan kita pada hamba yang Vale. Bapak terima kasih buat anakmu ini yang sudah boleh membentangkan firman-Mu pada hari ini ya Bapak. Tuhan kami mau membawa pulang message ini dengan baik Tuhan. Dengan sangat baik ya Bapak bahwa apapun Tuhan kami telah diajarkan oleh kebenaran firman-Mu. Apa yang akan kami lakukan ke depannya ya Bapak. Kami nggak mau lagi mengandalkan kekuatan manusia kami. Tapi kami mau mengandalkan Engkau di atas segala-galanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar apapun yang kami kerjakan, Engkau yang menopang, Engkau yang memberkati kami, dan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Apapun yang kami lakukan ya Bapak, berikan kami hati yang ikhlas, berikan kami hati yang tulus Bapak, berikan kami hati yang sukacita, tidak ada rasa keterpaksaan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Terima kasih Bapak, kalau mungkin selama ini di pikiran kami, paradigma kami yang lama, kami mungkin mikir Tuhan, apa yang kami lakukan ini merasa berat Tuhan. Kami hani Bapak, kami mau komitmen kepadamu. Paradigma yang baru kami mau dirubah Tuhan. Paradigma kami yang lama mau diubahkan ya Tuhan. Mungkin kami rasa berat, tapi sekarang paradigma yang baru Tuhan. Kami mau melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan, untuk memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan saja Bapak. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Vale. Berkati anak-Mu dia Bapak. Apapun yang dia kerjakan Tuhan yang memberkati. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas anak-Mu ini.
beserta keluarga besarnya, adiknya Wenson Tuhan. Tuhan yang memberkati masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Dan masa depan mereka sungguh indah cemerlang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati keluarga besarnya, papa, mamanya, adik, kakak, semuanya Tuhan yang memberkati. Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, penghiburan, apapun yang mereka perlukan, Tuhan yang sediakan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ora bataka ya raba shikara laba ya raba shandara laba ya raba shikara laba ya raba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Tuhan, terima kasih buat bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih buat umur yang baru yang Tuhan boleh berikan pada umur kami Tuhan Indonesia Tuhan. 77 tahun kami yakin dan percaya Bapak, ini bukan lagi usia yang muda. Walaupun usia kami mungkin secara bangsa kami tua Bapak, tapi biarlah bangsa kami mempunyai jiwa anak muda, mempunyai jiwa yang masih on fire, jiwa yang mau setia melayani Tuhan, jiwa yang masih mau ikut mengiring Tuhan selama hidup kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah slogan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ya Bapak, bukan hanya untuk bangsa kami, tapi ini juga untuk kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat-Mu bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia boleh pulih dari COVID-19 ya Bapak. Tuhan, kami berteriak memohon ampun kepada-Mu Bapa. Ampuni kami akan kesalahan kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Jika Engkau menemui kami masih tidak setia kepada-Mu ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan. Sudahi amarah-Mu, sudahi murka-Mu atas bumi kami ini Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami. Kami yakin dan percaya Tuhan. Indonesia akan penuh kemuliaan-Mu. Indonesia akan penuh pemulihan. Indonesia akan mengalami mujizat-Mu. Indonesia akan mengalami pemulihan, kebangkitan, mujizat, pemulihan, kemenangan akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami akan melihat Tuhan, pemulihan Tuhan akan terjadi atas bangsa dan negara kami. Berkati Bapa, Bapak-bapak pemerintah kami yang ada Tuhan. Berkati Pak Presiden Jokowi dengan wakil dan Pak Maruf Amin. Tuhan memberikan hikmat kepada hamba-hamba-Mu. Biar setiap keputusan demi keputusan yang diambil oleh hamba-hamba-Mu, semuanya berasal daripada hati-Mu ya Bapa. Biar melalui mereka Tuhan, biar bangsa Indonesia boleh dibawa ke arah yang lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah melalui mereka Tuhan, bangsa Indonesia boleh mengalami pemulihan. Bangsa Indonesia boleh mengalami kemenangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga memberkati Tuhan, gembala gereja kami dimanapun kami berada. Kami memberkati Opa Niko Nyotoro Harjo. Bapak terima kasih buat hamba-Mu Opa Niko. Kiranya Engkau terus pakai hamba-Mu sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan dan membawa banyak jiwa-jiwa Tuhan. Khususnya di era Pentakosta ketiga nih Bapak, bila Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak rohani kami, Bapak Gembala TK7, Bapak Doklianus Simko Putra MDPSD. Bapak, terima kasih buat hamba-Mu. Terima kasih buat seorang gembala. Terima kasih buat seorang opa. Terima kasih buat seorang papa rohani yang begitu luar biasa. Engkau memberkati hamba-Mu. Kemanapun hamba-Mu pergi, Tuhan yang menyertai. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu. Beserta Ibu Olivia, anak, mantu, cucu, semua Tuhan yang memberkati. Juga begitu buat Opa Niko, buat Oma Hermin, buat anak, menantu, cucu, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas mereka ya Bapa. Kami juga memberkati para leader gereja kami yang tersabat di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bapa, kami berdoa, kami minta kesatuan hati, kami minta ada rasa unity di bangsa Indonesia Tuhan. Bila para leader-Mu, para gembala gereja-Mu yang boleh Kau pilih, bila mereka boleh saling berpegangan tangan, saling erat tangan ya Bapa. Bila mereka boleh sama-sama terikat akan kasih-Mu Bapa, terikat akan kasih persaudaraan-Mu ya Bapa. Bila mereka boleh sama-sama bergerak untuk memenangkan jiwa bagi banyak orang ya Bapa.
Dan biarlah Indonesia Tuhan kami akan melihat kemuliaan-Mu akan dinyatakan atas gereja-Mu, atas bangsa Indonesia, atas gereja kami juga Bapak, atas keluarga kami, atas semuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bila melalui gembala gereja yang Kau pilih, bila amanat agung Tuhan Yesus Kristus boleh selesai ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat hamba-Mu juga Abed. Terima kasih buat hamba-Mu Ruben, Vale, dan semua teman-teman kami yang sudah boleh hadir di kul hari ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang akan menjadi perisai, penolong, Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang baru, pengurapan yang baru. Terus Engkau curahkan buat hamba-Mu, buat anak-anak-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati teman-teman kami, apapun yang jadi pergumulan kami Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau yang memberikan kami jalan keluar yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan menyesudahkan kul hari ini, kami akan menyelesaikan kul hari ini Bapak. Tapi sebelum kami pulang, kami siap menerima, kami siap rindu menerima berkat oleh hamba-Mu. Mari teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, angkatlah kedua tanganmu dan kita siap menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih dari anak tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati menyertai kita semua, mulai saat ini, esok Maranatha, sampai Tuhan Yesus jemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua.